Terkait dengan guyuran 200 triliun ke perbankan, ini akan seberapa lama sih dampaknya bagi sektor perbankan? Apakah ini hanya bersifat jangka pendek atau bisa jangka panjang dampaknya? Iya, saya melihat kalau untuk guyuran 200 triliun ini bisa berdampak jangka panjang gitu. Karena dengan adanya tambahan likuiditas artinya dengan pemerintah memasukkan simpanannya di perbankan-perbankan kita terutama di Himbara itu di Nambang, artinya mereka jadi memiliki dana pihak ketiga naik atau DPK naik dan otomatis mereka harus mau nggak mau memutar otak gitu ya untuk menyalurkan duit tersebut. Karena kalau tidak kan mereka akan dikenakan ada cost-nya dan mereka mau nggak mau harus mencari cara alternatif untuk bagaimana menyalurkan uang tersebut untuk bisa diputarkan dan menghasilkan return. Jadi memang dampaknya akan sangat harusnya positif gitu bagi perbankan terutama untuk kinerja mereka di tengah tambahan likuiditas ini. Saya melihatnya sih seperti itu untuk perbankan. Oke, Menteri Keuangan Purbaya kan juga melarang untuk perbankan menempatkan nanti ketika ditempatkan di SRBI ini seperti apa sih sebetulnya? Ya tentu karena itu ya belakangan ini kan memang banyak ada perbankan kita ini melakukan investasinya menyalurkan dana dari DPK mereka itu diinvestasikan justru ke SRBI kemudian SBN negara dengan karena return yang mereka ditawarkan oleh SBN dan SRBI ini kan cukup tinggi gitu ya sering dengan tingginya suku bunga juga. Jadi memang oleh karena itu dengan Pak Purbaya ini mau menginjak atau memindahkan dana 200 triliun harapannya kan mau diputar ke masyarakat gitu. Harapannya duit ini nantinya bisa disalurkan melalui penyaluran kredit oleh perbankan ke masyarakat untuk sektoral terutama. Jadi jangan sampai jangan sampai uang ini tuh kembali justru ke SRBI atau ke SBN yang nantinya akan mandek di situ aja. Jadi bagus sekali dengan keputusan oleh Menteri Keuangan yang baru untuk membuat aturan tersebut karena jadinya uang ini nantinya betul-betul akan beredar sesuai dengan target utamanya itu untuk meningkatkan kembali perekonomian kita. Oke, dengan likuiditas yang semakin meningkat, seberapa besar sih dampaknya juga bagi perbankan bisa meningkatkan mungkin dari segi penyaluran kredit dan juga bagi pergerakan saham-sahamnya. Karena kalau kita lihat secara year to date, meskipun memang akhir-akhir ini sudah mulai tampak penguatan, tapi masih ada downtrend secara tren. Ya, kalau untuk dampak bagi perbankan tentunya menambah likuiditas. Tapi memang di satu sisi akhirnya menjadi tantangan bagi perbankan-perbankan kita bagaimana dengan tambahan likuiditas ini, DPK-nya naik, otomatis mereka harus memutar strategi mereka untuk bisa menyalurkan duit ini. Karena kalau udah ada tambahan 200 triliun tapi ternyata mereka belum bisa menyalurkannya secara baik, secara efektif, ujung-ujungnya justru malah akan kalau saya melihatnya malah akan menjadi beban bagi mereka kalau tidak bisa menyalurkan dengan baik. Tapi di sisi lain ya gitu, kalau mereka berhasil mencari pos-pos atau tempat-tempat untuk mereka salurkan gitu ya dan mendapatkan return yang baik, tentu akan meningkatkan daripada profitabilitas perbankan itu sendiri dan seiring dengan profitabilitas perusahaan perbankan yang mulai meningkat lagi setelah ini tentunya akan berdampak pada minat daripada pelaku pasar terhadap emiten-emiten perbankan sehingga diharapkan bisa mendongkrak kembali harga sahamnya. Gitu. Upside potensial ini seberapa besar nih Alvan untuk saham-saham perbankan utamanya big caps? Ya, kalau saya melihat masih terlalu dini untuk menilai seberapa jauh akan bisa berdampak bagi profitabilitas perbankan. Cuman saya tetap yakin bahwasannya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga perbankan ini dapat betul-betul menyalurkan dana ini kepada masyarakat dan juga nantinya akan menaikkan profitabilitas dari para perbankan ini. Paling tidak upside-nya balik kepada nggak usah level dahulu, cuman kembali ke tren penguatan sih seperti itu. Yang mana kita tahu beberapa waktu ini perbankan kita kan sudah dihajar cukup dalam oleh asing terutama gitu ya sehingga harganya cukup terkoreksi dalam. Jadi dengan adanya ini saya harapkan sih bisa kembali melanjutkan keluar daripada fase konsolidasinya dan melanjutkan uptrend. Oke, selain sektor finansial, sektor teknologi pada perdana hari ini juga cukup menarik, penguatannya lebih dari 2%. Apakah ini juga berkat Purbaya effect? Ya, saya rasa ada efeknya daripada Pak Purbaya melakukan pemindahan dana ini ya, karena dengan hal tersebut otomatis perbankan jadi memiliki dana dan salah satu atau sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan ini kan adalah sektor teknologi. Ya. Dengan adanya tambahan likuiditas di perbankan, terus juga kita tahu Bank Indonesia ini sudah melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 100 basis poin di tahun ini.
dengan gabungan dua faktor tersebut saya rasa emiten-emiten atau sektor teknologi ini memang memiliki diuntungkan gitu loh daripada akibat dari dua faktor tersebut karena dengan penurunan suku bunga dan juga tambahan likuiditas di perbankan, otomatis pembiayaan yang mereka butuhkan itu bisa menjadi lebih murah harapannya seiring dengan penurunan suku bunga dan juga mereka bisa berekspansi lebih baik lagi ke depannya. Selain sektor finansial, sektor teknologi, sektor-sektor apa nih yang kira-kira juga akan ketiban durian runtuh dengan adanya sentimen guyuran dana hingga 200 triliun ini? Ya, kalau untuk sektor saya melihatnya saat ini masih sebatas di perbankan karena kita belum tahu nanti penyaluran akan seperti apa. Jadi memang kita harus tunggu dan cermati. Cuman kalau saya melihat sektor-sektor yang saat ini sedang bisa dibilang cukup menarik untuk kita perhatikan paling tidak untuk jangka pendek ya seperti emiten-emiten yang bergerak di bidang pertambangan emas gitu dan juga penjualan emas karena harga emas yang lagi all time high jadi itu memiliki potensi semacam memiliki dorongan momentum untuk penguatan paling tidak dalam jangka pendek seiring dengan penguatan di penguatan daripada harga emas. Jadi semacam sektor itu dan juga ada salah satu sektor juga yang saya merasa masih menarik adalah CPO gitu karena dengan kondisi market CPO yang saat ini sedang mengalami supply-nya kurang baik itu secara demand-nya masih tetap jadi ada sedikit under daripada supply-nya yang menciptakan harga daripada CPO itu juga saat ini cukup tinggi gitu kan. Average selling price daripada emiten-emiten CPO juga cukup tinggi di tahun ini jadi menawarkan potensi penguatan daripada harga sahamnya yang diikuti oleh penguatan daripada profitabilitas emiten-emiten CPO. Jadi